Beat perlahan naik, suara mantap dan penuh semangat. Pernah ngerasa capek ngejar mimpi? Dunia kayaknya jalan terus. Tapi kamu, diam di tempat, tenang. Semua orang pernah di titik itu. Tapi bedanya, yang sukses bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan. Ingat ini, selangkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada 1000 rencana yang nggak pernah jalan. Jadi, lo mau tetap diam, mulai lagi sekarang. Pertama, mendedikasikan momen refleksi di awal hari. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan dampak yang dimiliki menit-menit pertama harimu terhadap sisa harinya? Saat mata Anda terbuka, berkali-kali kita langsung dibombardir oleh pemberitahuan, berita mengkhawatirkan, atau bahkan masalah tak terduga. Dalam sekejap, pikiran Anda bisa menjadi tawanan kekacauan tanpa ruang untuk kejelasan atau kontrol. Pada saat inilah banyak dari kita terjebak dalam perangkap bereaksi secara otomatis, tanpa persiapan mental yang membuat kita rentan terhadap stres, iritasi, dan kurang fokus. Tapi bagaimana jika Anda bisa memulai hari dengan cara yang berbeda? Sejarawan besar seperti Marcus Aurelius memiliki praktik yang disebut antisipasi terhadap kejahatan. Mereka memahami bahwa bukannya terkejut dengan tantangan, lebih bijaksana untuk mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang bisa salah. Mereka merefleksikan kesulitan yang bisa muncul sepanjang hari dan merencanakan bagaimana bereaksi dengan tenang, rasional, dan tenang. Bagi mereka, seorang pria yang dipersiapkan dengan baik tidak akan terkejut oleh apapun karena dia sudah menguatkan pikirannya sebelum hari dimulai. Anda dapat menerapkan praktik ini dengan cara yang sederhana dan efektif dalam rutinitas Anda. Sebelum mengangkat telepon seluler atau memberikan diri Anda tugas yang lain, luangkanlah waktu untuk merenungkan apa yang bisa terjadi sepanjang hari. Tanyakan pada diri Anda, tantangan apa yang mungkin saya hadapi hari ini? Pikirkan situasi yang bisa keluar dari kendali, masalah yang tidak terduga, interaksi yang sulit, atau perubahan rencana. Tapi jangan berhenti di situ. Lanjutkan lebih jauh dan tentukan bagaimana Anda ingin bereaksi. Seperti seorang stoik, bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini? Apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang tidak? Jika Anda tahu bahwa Anda akan mengadakan pertemuan sulit, Anda bisa memutuskan untuk tetap tenang dan berbicara dengan jelas. Antisipasi bahwa sesuatu mungkin tertunda atau tidak berjalan sesuai rencana. Pilihlah untuk tidak frustrasi dan mencari solusi. Jika Anda perlu berurusan dengan seseorang yang sulit, persiapkan diri Anda untuk tidak membiarkan kata-kata orang tersebut mempengaruhi kedamaian Anda. Praktik antisipasi ini dapat benar-benar mengubah sikap Anda. Sebagai gantinya, daripada terkejut, Anda bertindak dengan strategi dan kontrol. Marcus Aurelius mengingatkan kita setiap hari bahwa kita akan menemukan orang-orang yang agresif, tidak tahu berterima kasih, dan egois. Namun, yang penting adalah respon Anda terhadap situasi ini. Ia tidak mencoba mengubah dunia di sekelilingnya, tetapi cara dia bereaksi terhadapnya. Prinsip ini tetap berlaku hingga hari ini. Anda tidak bisa menghindari masalah, tetapi Anda dapat memutuskan bahwa mereka tidak akan mencuri kedamaian Anda. Seiring berjalannya waktu, praktik ini menjadi alami ketika Anda memulai hari dengan kejelasan tentang tantangan yang mungkin timbul dan dengan rencana bagaimana menghadapi mereka. Anda menjadi lebih kurang reaktif dan jauh lebih tangguh, siap untuk situasi apapun. Apa yang sebelumnya membuat Anda kesal, kini hanya menjadi satu lagi rintangan yang bisa Anda atasi dengan kecerdasan dan ketenangan. Antisipasi terhadap kejahatan hanya akan membawa beberapa menit di pagi hari, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah sepenuhnya cara Anda menghadapi hari. Penyesuaian kecil seperti ini membuat semua perbedaan dalam jangka panjang. Mulailah hari ini dan saksikan bagaimana setiap fajar bisa menjadi kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih siap untuk semua yang ditawarkan kehidupan. Kedua, saat Anda bangun, ambil kendali. Mulailah harimu dengan cara Anda sendiri. Dimulai besok, Anda memiliki kekuatan untuk membentuk keseluruhan perjalanan Anda. Jika saat bangun tidur Anda langsung mengambil ponsel, menggulir jejaring sosial, atau menunda waktu untuk bangun, Anda sudah memberikan hasil pada pikiran Anda yang mengendalikan gangguan eksternal. Tindakan sederhana ini dapat mendefinisikan nada hari Anda.
dan seiring berjalannya waktu, kualitas hidup Anda. Tahukah Anda bahwa disiplin diri tidak dimulai dengan keputusan besar, tetapi dengan keputusan kecil dan kebiasaan sehari-hari? Seperti yang dikatakan Seneca, kita dibentuk oleh apa yang kita lakukan berulang kali. Marcus Aurelius dalam meditasinya terus-menerus mengingatkan dirinya untuk berdiri dan bertindak, karena hidup adalah pendek dan tugas selalu memanggil kita. Cara kita memulai hari esok mempengaruhi langsung kejelasan, produktivitas mental, dan kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang baik sepanjang hari. Jika Anda menginginkan lebih banyak disiplin dan kontrol atas diri Anda, rutinitas perlu diambil alih sejak menit pertama di pagi hari. Alih-alih menekan tombol snooze saat bangun tidur, segera bangkit tanpa bernegosiasi dengan pikiran Anda. Tindakan sederhana ini, yaitu bangun dengan tujuan, menciptakan rasa kontrol dan disiplin yang berlaku sepanjang hari. Ketika Anda bangun tidur, hal pertama yang Anda lakukan adalah mengangkat telepon seluler Anda, melatih otak Anda untuk menjadi reaktif. Pesan-pesan dan berita dari jejaring sosial akan mengalihkan perhatian Anda dan mencegah Anda memulai hari dengan fokus. Oleh karena itu, hargailah keheningan dan introspeksi di pagi hari untuk mencapai kejelasan sebelum menghadapi dunia. Luangkan beberapa menit pertama untuk diri sendiri, bermeditasi, membaca sesuatu yang menginspirasi, atau mengatur pikiran Anda. Momen ketenangan ini sangat penting untuk memulai hari dengan fokus dan keseimbangan. Jika Anda bangun tanpa rencana, tentu saja hari yang hilang sudah dimulai. Definisikan ritual pagi yang membantu Anda memulai hari dengan energi dan disiplin. Ini bisa sesederhana seperti meregangkan tubuh, mengambil segelas air, menuliskan tujuan utama Anda, atau bahkan mendedikasikan waktu sejenak untuk refleksi. Tindakan pertama adalah tindakan yang disengaja dan tidak impulsif, mengarahkan energi Anda menuju apa yang benar-benar penting. Dengan mengambil kendali di jam-jam pertama hari Anda mencegah keadaan dari mendikte langkah Anda. Anda mulai dengan kejelasan tujuan dan disiplin yang berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan Anda. Penyesuaian kecil dalam cara Anda bangun bisa menghasilkan perubahan besar dalam cara hidup Anda. Ketiga, tetapkan prioritas Anda. Sebelum dunia melakukannya untuk Anda, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hari itu tampaknya berlalu begitu saja ketika Anda tidak memiliki rencana yang jelas? Ketika Anda bangun tanpa mengetahui apa yang paling penting, Anda akhirnya akan dikuasai oleh gangguan dan keadaan darurat yang tidak memiliki nilai besar jika Anda tidak mendefinisikannya. Jika Anda tidak mendefinisikan apa yang penting, Anda akan berakhir menyibukkan diri dengan hal-hal mendesak yang tidak memberikan dampak jangka panjang. Langkah pertama adalah mengidentifikasi 3 prioritas penting Anda. Tanyakan pada diri Anda, jika saya hanya bisa mencapai 3 hal hari ini, apa saja yang akan memberikan perbedaan paling besar dalam hidup saya? Ini bukan tentang tugas acak, tetapi tindakan yang benar-benar mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Jika Anda tidak mendefinisikan apa yang penting, Anda akan berakhir terjebak dalam kesibukan tanpa makna. Langkah kedua adalah menghilangkan atau mendelegasikan apa yang tidak penting. Kita sering merasa kewalahan karena mencoba melakukan semuanya sendiri, atau khawatir tentang hal-hal yang tidak tergantung pada kita. Kaum Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus hanya pada hal yang dapat kita pengaruhi dan menerima dengan tenang sisanya. Jangan sia-siakan energi Anda untuk mengarahkan fokus pada apa yang benar-benar dapat Anda kendalikan. Akhirnya, langkah ketiga adalah melindungi waktu Anda dari gangguan. Bahkan ketika Anda sudah jelas tentang prioritas Anda, dunia akan terus mencoba mengalihkan perhatian Anda. Cara ponsel dan notifikasi dapat menghancurkan fokus Anda jika Anda tidak menetapkan batasan. Strategi yang efektif adalah mengatur blok waktu eksklusif untuk prioritas Anda tanpa gangguan. Selama periode ini, matikan notifikasi, hindari percakapan yang tidak perlu, dan perlakukan komitmen ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Ketika Anda menetapkan prioritas Anda sebelum dunia, Anda mendapatkan kejelasan, mengurangi stres, dan memastikan bahwa waktu Anda akan diinvestasikan pada hal-hal yang benar-benar penting. Berhentilah menjadi hanya sepotong di papan catur, dan ambil kendali atas hidup Anda sendiri. Jangan biarkan kekacauan menentukan harimu. Pilihlah secara sadar dan lihat bagaimana waktu Anda dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan Anda. Keempat, mulai hari dengan rasa syukur.
Saat bangun tidur, luangkan waktu untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Kesehatan Anda, rutinitas Anda, orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah ilusi bahwa banyak orang tidak menyadari. Kita hidup mengejar apa yang hilang tanpa memperhatikan seberapa banyak yang sudah kita miliki. Hanya ketika sesuatu diambil dari kita, nilai sebenarnya akan terungkap. Namun, mengapa menunggu kehilangan untuk belajar menghargai? Para sejarawan tahu bahwa apa yang kita miliki bersifat sementara dan kekuatan sejati terletak pada pengakuan ini. Tanpa putus asa tetapi dengan kehadiran, Marcus Aurelius mengingatkan kita setiap hari bahwa kematian bukanlah beban, tetapi panggilan untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Seneca mengingatkan kita, kekayaan sejati bukan tentang memiliki lebih, tetapi tentang menghargai lebih. Mulailah hari dengan gerakan sederhana sebagai tanda pengakuan. Sebelum bangun dari tempat tidur, tanyakan pada diri Anda, apa yang ada dalam hidup saya saat ini yang membuat saya bersyukur? Itu bisa jadi tubuh yang mendukung Anda, percakapan yang masih terngiang, atau hanya sebuah kesempatan untuk bernapas sekali lagi hari ini. Saat kesadaran Anda terikat pada apa yang nyata, ingatlah bahwa tidak ada yang dijamin. Kaum Stoik mempraktikkan memento mori, mengingat kematian bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai dorongan untuk hidup lebih hadir. Ketika Anda memahami bahwa segala sesuatu dapat berubah sewaktu-waktu, saat ini menjadi sakral. Belajarlah untuk menghargai hal-hal penting dan berhenti berlebihan mengendalikan diri Anda. Kelima, bangun dengan tujuan. Berapa kali Anda memulai hari dengan kalah dalam pertempuran pertama? Bangun, melihat jam, dan menyerah pada godaan untuk tinggal beberapa menit lagi di tempat tidur. Pilihan kecil ini, yang tampaknya tidak berbahaya, adalah keputusan pertama Anda hari ini. Pilihan ini, sesederhana kelihatannya, mengungkapkan banyak hal tentang arah hidup Anda. Apakah Anda ingin mencari kenyamanan untuk meraih lebih banyak beberapa menit tidur? Atau Anda di sini untuk sesuatu yang lebih besar? Memenuhi tujuan itu membutuhkan keberanian sejak awal hari. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, bukanlah orang yang secara alami bangun pagi. Dia juga merasakan perlawanan dan mendengar suara internal yang mengatakan hanya 5 menit lagi. Namun dia tidak memberikan diri pada suara tersebut. Dia menciptakan kebiasaan untuk bangkit, karena dia memahami bahwa cara kita memulai hari mendefinisikan segalanya. Jika Anda memulai hari dengan disiplin, ada peluang besar bahwa energi ini akan menyebar sepanjang jam. Namun, jika Anda mulai menyerah pada kemalasan dan alasan pertama, apa yang membuat Anda berpikir Anda akan menolak untuk menunda-nunda nanti? Ketika Anda membuka mata, pikiran mulai membenarkan inersia. Ingatlah, Anda di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Miliki kejelasan tujuan ini. Ini adalah senjata terbesar Anda melawan apatisme. Tindakan pertama saat bangun tidur bisa berupa menulis, membaca sesuatu yang menginspirasi, atau hanya duduk diam dan merenung. Yang penting adalah Anda bangun dengan niat yang kuat. Ketika Anda bangkit dari tempat tidur, tahan keinginan untuk mengisi pikiran Anda dengan kebisingan. Jangan memulai hari dengan menyelami notifikasi email dan jejaring sosial. Pikiran Anda saat ini adalah seperti ladang subur. Apa yang Anda tanam di dalamnya akan menjadi apa yang Anda tuai sepanjang hari. Alih-alih mengalihkan perhatian, berikanlah diri Anda fokus dan ketenangan. Luangkan beberapa menit hanya untuk diri Anda sendiri, secangkir kopi, momen tenang untuk refleksi, atau halaman yang ditulis dengan maksud. Ritual kecil ini tidak perlu panjang, tetapi harus dilakukan dengan kehadiran. Marcus Aurelius menemukan waktu untuk itu, bahkan dengan beban sebuah kerajaan di pundaknya. Dan Anda, dengan semua impian dan tujuan Anda, apakah Anda benar-benar akan mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya? Jangan biarkan hari itu dimulai tanpa arah. Bangun dengan tekad lebih dari sekadar kebiasaan. Tindakan afirmasi adalah dengan mengatakan kepada diri sendiri, saya di sini karena suatu alasan. Dan alasan itu lebih berharga daripada beberapa menit tambahan dari tidur. Saat matahari terbit, dia tidak akan menemukan Anda bersembunyi di bawah selimut, tetapi berdiri siap menghadapi hari, seperti seseorang yang tahu siapa Anda dan kemana Anda ingin pergi. Keenam, berhenti menipu diri sendiri. Saat Anda bangun,
Berapa kali Anda menemukan diri Anda mencoba menipu diri sendiri dengan mendengar alarm pagi? Pikiran berkata, hanya 5 menit lagi. Dunia bisa menunggu, dan saat ini Anda memiliki kesempatan di hadapan Anda untuk memilih antara kenyamanan sesaat dan pertumbuhan yang langgeng. Bangun pagi bukan hanya masalah waktu janji temu. Ini adalah ekspresi disiplin dan komitmen kepada diri sendiri tentang kemampuan Anda untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika tidak ada yang hadir. Merasa perlawanan pada awalnya adalah hal yang normal. Tubuh terbiasa dengan ritme, dan perubahan apapun menghasilkan gesekan. Namun, inilah kuncinya. Anda bisa melatihnya. Anda tidak perlu memaksakan perubahan drastis dari satu malam ke malam berikutnya. Psikologi perilaku mengajarkan bahwa pemrograman ulang mental lebih efektif jika dilakukan secara bertahap. Jika hari ini sulit bagi Anda untuk bangun jam 6, jangan paksa diri Anda untuk bangun jam 5:30. Mulailah dengan bangun 15 atau 30 menit lebih awal setiap harinya. Berikan tubuh Anda waktu untuk beradaptasi. Yang paling penting, berikan alasan yang benar untuk bangun. Ini bukan tentang mengatur alarm lebih keras atau memindahkan ponsel dari tempat tidur. Penyesuaian ini dapat membantu Anda di awal, tetapi yang penting adalah memiliki tujuan. Jika Anda tidak tahu mengapa Anda harus bangun, Anda akan selalu menemukan alasan untuk terus tidur. Jelaskan alasan Anda untuk bangun dari tempat tidur dengan penentuan. Itu bisa berupa proyek yang membangkitkan tujuan pribadi Anda, atau bahkan keinginan untuk memulai hari dengan tenang daripada merasa terburu-buru. Apapun itu, pastikan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Anda. Cahaya alami adalah sekutu yang hebat dalam hal ini. Proses mengekspos diri terhadap sinar matahari di pagi hari membantu mengatur jam biologis dan memberi tubuh sinyal bahwa saatnya untuk aktif. Sebaliknya, layar buatan sebelum tidur mengacaukan otak Anda dan membuatnya sulit untuk tidur nyenyak. Perhatikan juga bagaimana Anda mengakhiri hari. Ciptakan rutinitas malam yang mempersiapkan tubuh Anda untuk beristirahat, bukan membuat Anda tetap waspada hingga menit terakhir. Ketahanan dalam diri kita mengajarkan bahwa disiplin adalah dasar dari hidup yang bermakna. Marcus Aurelius tidak membiarkan dirinya terbawa oleh apa yang nyaman, tetapi dia mencari apa yang benar. Jika hari ini Anda kesulitan bangun pagi, jangan anggap ini sebagai pertarungan melawan tidur, tetapi sebagai latihan Anda. Apakah setiap pagi Anda akan menang? Godaan untuk tetap di tempat tidur semakin kuat, tetapi kemampuan Anda untuk mengambil kendali atas hidup Anda di awal akan menentukan hasilnya. Anda mungkin merasa lelah, ini normal. Tubuh Anda masih menyesuaikan diri. Namun, dengan keteguhan, waktu akan tiba ketika bangun pagi menjadi sesuatu yang alami. Ketika itu terjadi, Anda akan melihat perbedaannya, bukan hanya pada produktivitas Anda, tetapi juga dalam energi dan bagaimana Anda menghadapi hari. Bangun lebih awal bukan hanya tentang mengubah kebiasaan. Ini tentang memulai setiap hari dengan tujuan dan arah, dengan pola pikir seseorang yang mengendalikan waktu dan hidupnya. Sekarang saya bertanya pada Anda, ketika alarm berbunyi besok, apakah Anda akan menyerah pada godaan untuk tinggal lebih lama? Atau Anda akan bangun dengan kekuatan mereka yang tahu apa yang mereka butuhkan untuk dilakukan? Kekuatan sejati ada dalam tindakan terus-menerus, dan pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa kebiasaan kecil ini mengubah tidak hanya hari Anda, tetapi juga hidup Anda. Ketujuh, isi pikiran Anda dengan pikiran positif. Pikiran Anda seperti ladang subur, dan apa yang Anda pilih untuk ditanam di dalamnya di awal hari akan menentukan apa yang akan tumbuh sepanjang perjalanan. Jika Anda memulai hari dengan kekhawatiran, berita, atau pikiran negatif, keraguan akan memprogram pikiran Anda untuk beroperasi dalam mode defensif dengan rasa takut dan stres. Namun, jika Anda memberi makan pikiran Anda dengan sesuatu yang positif, dengan ide yang menginspirasi dan memotivasi, Anda akan menciptakan kondisi mental yang lebih kuat, jelas, dan fokus pada kesuksesan.